hari ini belajar tentang integral, sedikit menyinggung yang pernah kita pelajari. Integral sendiri kan sebuah anti turunan. Kalau kemarin turunan pangkatnya dikurangi, kalau integral pangkatnya ditambah. Kemarin sudah saya tuliskan integral itu biasanya dinotasikan sebagai seperti ini, seperti cacing, tapi bukan cacing ya. Integral x pangkat n dx itu sama saja dengan pangkatnya ditambahkan 1, di mana depannya dikasih 1 per n plus 1 x, pangkatnya ditambahkan 1 ditambah konstanta. Ini sudah sebagai rumus dasarnya dari integral. Nah, di sini integral mempunyai sifat-sifatnya. Sifat-sifat integral. Silakan dibuka pada LKS halaman 54. Sifat yang pertama itu ada integral k fx dx. Itu sama saja dengan konstanta dari integral fx dx. Nah, yang sifat kedua ada integral fx ditambah gx dx. Nah, di sini sifat yang kedua bisa dituliskan sebagai integral fx dx yang ditambah dengan integral gx dx. Sampai sini ada yang masih bingung? Ini kita masih berbicara tentang sifat ya, belum contohnya. Yang ketiga ada integral fx dikurangi gx dx. Nah, kalau kalian rancu, Bu, dx nya ikut yang mana? Boleh dikurangi 1 lagi di depannya seperti ini, maka hasilnya integral fx dx yang dikurangi dengan integral gx dx. Ini adalah sifat-sifat integral dari tak tentu. Nah, kita baru belajar tentang sifat-sifat integral tak tentu. Selanjutnya kita belajar tentang sifat integral tak tentu. Integral tak tentu itu integral tertentu ya, mohon maaf, tertentu itu adalah integral yang ada batasnya. Kalau yang tadi ada integral fx dx itu sebagai integral tak tentu. Nah, kalau integral tertentu itu adalah integral yang ada batasnya. Batasnya apa? A sampai B, boleh C sampai D ataupun apapun. Nah, di sini bisa kalian teorinya dibaca halaman 54. Di situ integral tak tentu itu mempunyai beberapa sifat. Sifatnya sifat integral tertentu. Yang pertama ada integral fx dx dari A ke B disebut juga dengan negatif integral fx dx mulai dari B ke A. Dibalik ya, kalau dibalik berarti dia ada negatifnya, batasnya dibalik ada negatifnya. Oke, yang kedua ada integral A ke A dari fx dx, itu hasilnya adalah 0. Nah, yang ketiga adalah integral k dikalikan fx dx, di mana intervalnya dari A ke B itu sama saja dengan k dikalikan integral fx dx, di mana intervalnya A ke B.
Terus yang keempat ada integral fx ditambah ataupun dikurang gx dx, dimana intervalnya a ke b, maka bisa dituliskan juga sebagai integral fx dx, dimana batasnya a ke b, ditambah ataupun dikurang dengan integral gx dx dengan batas a ke b. Masih mudah ya. Nah, sifat yang terakhir ketika ada integral fx dx, dimana itu adalah batasnya a ke c. Ini bisa juga ditulis sebagai integral fx dx dengan batas a ke b yang ditambah dengan integral fx dx batasnya adalah b ke c. Kenapa di sini a ke c? Karena B di sini, B posisinya di atas dan di bawah. Ketika ada B di atas dan B di bawah, maka dia dapat dicoret bahasa cepatnya. Jadi menunjukkan integral A, batas bawahnya A sampai C. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita langsung lanjut ke satu contoh soal ya. Saya nggak akan banyak lagi. Kenapa? Karena di situ di halaman 57 itu terdapat contoh soal yang banyak banget dan saya rasa kalian paham lah di situ ya. Saya akan membahas uji kompetensi 1 yang halaman 59. Di uji kompetensi 1, silakan yang punya buku dibuka masing-masing uji kompetensi 1 halaman 59. Di situ ada integral 4x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dx gitu kan. Nah, di sini ini menggunakan sebuah integral, konsep dari integral tak tentu. Nomor berapa? Bisa nomor 2 dan 3. Itu kombinasi dari 2 dan 3, Bu. Oke, kita terjemahkan di bawah, maka hasilnya adalah integral 4x pangkat 3 dx dikurangi dengan integral 6x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx ditambah dengan integral 3 dx. Oke, hasilnya berapa? Integral itu bagaimana? Ketika ada nilai konstanta, ini sudah merupakan sifat yang pertama. K-nya dikeluarkan dulu, Bu. Boleh. 4 dikalikan integral x pangkat 3 dx dikurangi 6 integral x pangkat 2 dx ditambah 2 integral x dx ditambah integral 3 dx. Oke, boleh. Terus sekarang kita baru mengoperasikan integral dari x pangkat 3 dx itu apa hasilnya? Nah, kita baru beroperasi di sini. 4 dikalikan pangkatnya turun, berarti 1/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 6 dikalikan 1 per pangkatnya ditambah 1, 2 plus 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 dengan 1 per x pangkat 1, kan nggak ditulis satunya, turun 1 plus 1 x 1 plus 1 ditambah integral 3 berarti adalah 3x. Nah, sama dengan 4 dikalikan 1/4 x pangkat 4 dikurangi 6 dikalikan 1/3 x pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1/2 x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 4 dengan 1/4, habis tinggal x pangkat 4 dikurangi 6 dengan 1/3 berarti 2x pangkat 3 ditambah 2 dengan setengah berapa? 1x pangkat 2 ditambah 3x. Selesai. Jangan lupa ditambah C. Ini adalah hasil dari integral 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 2x plus 3